guys, perkenalkan nama saya Teresia Velanamana dengan NIM 2022-111-200, mata kuliah Filsafat Hukum, dosen pengampu Agustinus Mascalino dari S.Phil M.Hum, Prodi Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores. Jadi saya di sini untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Filsafat Hukum. Jadi baik, saya di sini mengambil materi tentang pandangan teori Freyre dalam sebuah kasus seorang nenek yang mencuri 3 buah kakao. Baik, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu teori Freyre. Teori Freyre atau dikenal sebagai kebebasan hakim merupakan salah satu aliran penting dalam filsafat hukum yang lahir sebagai kritik terhadap positivisme hukum yang terlalu kaku. Jika positivisme menempatkan hakim hanya sebagai corong undang-undang yang sekedar membaca dan menerapkan pasal secara mekanis, maka Freyre justru menekankan bahwa hakim memiliki kebebasan untuk menafsirkan hukum dan bahkan menciptakan hukum ketika aturan tertulis tidak memadai. Oke, next. Teori ini berkembang pada abad ke-20, terutama dipengaruhi oleh tokoh Eugen Ehrlich dan Hermann Kantorowicz, dan menjadi fondasi yang kuat untuk perkembangan hukum modern. Teori ini berpandangan bahwa terbentuknya hukum itu bukan dari meja-meja legislatif, melainkan hukum itu dibentuk dalam lingkungan peradilan. Oke, di sini saya mau memasukkan beberapa pokok-pokok pemikiran dari teori kebebasan hakim. Yang pertama, kebebasan hakim dalam menafsirkan. Hakim tidak hanya dituntut untuk membaca aturan tertulis secara literal, tetapi juga menafsirkan aturan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan penyelesaian perkara nyata. Dengan begitu, hakim tidak lagi sekedar menjadi penerapan hukum yang pasif, melainkan aktor aktif yang berperan. Oke, baik. Yang kedua ada keterbatasan hukum tertulis. Hukum tertulis tidak mungkin dapat mencakup semua situasi yang muncul di masyarakat. Kehidupan sosial selalu berkembang dan menimbulkan kasus-kasus baru yang tidak pernah dipikirkan oleh undang-undang. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk mengisi kekosongan hukum melalui penemuan hukum dan interpretasi yang kreatif. Yang ketiga ada pertimbangan nilai sosial. Hakim diharapkan mampu mempertimbangkan nilai-nilai sosial, moral, dan budaya yang hidup di masyarakat ketika membuat putusan. Keputusan yang diambil harus mampu memberikan rasa keadilan dan manfaat nyata, bukan hanya sekedar kepastian hukum. Dan yang keempat ada fleksibilitas hukum. Teori ini menekankan bahwa hukum itu bersifat fleksibel, artinya hukum tidak dipandang sebagai sistem yang kaku, melainkan sebagai sistem yang bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan perkembangan sosial. Fleksibilitas ini justru yang memungkinkan hukum tetap hidup dan relevan dengan dinamika masyarakat. Oke, selanjutnya ada pengaruh teori Freyre. Jadi, pengaruh kebebasan hakim ini tidak hanya sekedar mengubah cara pandang terhadap hakim, melainkan membawa dampak besar bagi perkembangan hukum secara global. Reformasi pemahaman peran hakim dari sebelumnya itu hanya dipandang sebagai pelaksanaan aturan tertulis. Hakim kemudian dianggap sebagai penemu dan pembentuk hukum. Kritik ini terhadap kodifikasi hukum yang kaku. Teori ini menolak pandangan bahwa hukum yang telah dikodifikasi harus dipatuhi secara mutlak tanpa investasi. Sebaliknya, Freyre
membuka ruang bagi para hakim untuk memberikan tafsir yang lebih luas. Oke, next, pengaruh terhadap gerakan realisme hukum. Pemikiran ini memengaruhi gerakan realisme hukum di Amerika Serikat. Misalnya, mengembangkan gagasan bahwa hukum tidak hanya logika pasal, tetapi juga hidup melalui pengalaman psikologi hakim dan interaksi sosial. Oke, dan yang terakhir ada landasan teori hukum. Teori ini menjadi dasar bagi pemikiran hukum modern yang lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial. Hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang statis, melainkan sebagai instrumen yang terus bergerak mengikuti perkembangan masyarakat. Dan sekarang kita masuk di dalam kasus seorang nenek yang mencuri 3 buah kakao. Pada tahun 2009, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh kisah seorang nenek yang bernama Nenek Minah, seorang perempuan lanjut usia dari Banyumas, Jawa Tengah, yang harus berhadapan dengan hukuman karena telah mencuri 3 buah kakao dari sebuah perkebunan. Nenek Mina yang hidup sederhana memetik kakao tersebut bukan untuk dijual, melainkan dijadikan bibit tanaman di lahan kecilnya. Aksinya itu diketahui oleh mandor perusahaan, dan saat ditegur, ia langsung mengakui kesalahannya serta mengembalikan buah kakao tersebut. Namun, perkara itu tetap dijatuhkan ke ranah hukum hingga disidangkan di pengadilan. Nenek Mina akhirnya dijatuhkan hukuman percobaan. Meskipun nilai kerugian ditimbul sangat kecil, kasus ini kemudian menyentuh hati banyak orang dan menjadi simbol kritik terhadap penekanan hukum yang dinilai kurang mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanusiaan, khususnya masyarakat kecil. Oke, next, ada analisis teori Frey-Retz-Lerche dari kasus Nenek Mina yang mencuri 3 buah kakao. Dari sudut pandang teori hukum kebebasan, Nenek Mina mencerminkan ketegangan antara kebebasan individu dan kekuasaan negara dalam mengambil hukuman positif. Teori hukum kebebasan menekankan bahwa hukum seharusnya berfungsi untuk melindungi kebebasan masyarakat, bukan justru membatasi secara berlebihan. Terutama ketika tindakan individual tidak menimbulkan kerugian sosial signifikan. Dalam kasus Nenek Mina ini, penerapan pasal 362 KUHP dilakukan secara formalistik tanpa mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan tujuan dari perbuatan tersebut, yakni mengambil 3 buah kakao untuk bibit, bukan untuk kepentingan komersial. Penegakan hukum yang demikian menunjukkan bahwa kebebasan individual, khususnya kelompok rentan, dapat tereduksi oleh kekuasaan hukum yang kaku dan tidak profesional. Dari perspektif teori hukum kebebasan, hukum semestinya memberikan ruangan diskresi yang berorientasi pada perlindungan martabat manusia, sehingga sanksi pidana tidak digunakan sebagai alat pembatas kebebasan yang tidak perlu, melainkan sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium demi menjaga keseimbangan antara ketertiban hukum dan keadilan substantif. Kesimpulan, berdasarkan analisis dari sudut pandang kasus Nenek Mina ini, dapat disimpulkan bahwa kasus Nenek Mina menunjukkan lemahnya orientasi penegakan hukum terhadap perlindungan kebebasan dan martabat individu. Penerapan hukum pidana secara formal dan kaku dalam perkara yang berdampak sosial sangat kecil telah menempatkan hukum sebagai alat pembatas kebebasan, bukan sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, kasus ini menegaskan pentingnya penegakan hukum